Halo Ananda, hari ini kita akan membahas materi mengenai hierarki perundang-undangan nasional. Maka mari kita simak bersama-sama ya. Kita akan mulai dengan 1. Pengertian hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Secara bahasa hierarki berarti urutan tingkatan yang dimulai dari tingkatan yang paling dasar, disusul dengan tingkatan-tingkatan selanjutnya. Ibarat pohon, tingkatan paling dasar adalah batang utamanya. Tingkatan selanjutnya adalah cabang-cabang besarnya, lalu cabang-cabang kecil dan akhirnya adalah ranting-rantingnya. Seperti yang telah kita pelajari tentang norma, setiap negara memerlukan norma-norma, termasuk norma hukum. Bentuk norma hukum yang berlaku dalam sebuah negara adalah berupa undang-undang dan peraturan-peraturan. Dengan undang-undang serta peraturan-peraturan itulah kehidupan berbangsa melalui pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia sangat mengedepankan hukum dalam menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan hukum tersebut diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan, agar tercipta undang-undang, serta peraturan-peraturan yang baik dan rapi, maka pembuatannya pun perlu diatur dengan menggunakan sistem hierarki. Selanjutnya, 2. Dasar peraturan perundang-undangan nasional. Pembuatan undang-undang tidak dapat dibuat secara sembarangan. Pembuatan undang-undang juga harus diatur agar dapat melahirkan undang-undang yang baik. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan perlunya dibuat undang-undang untuk mengatur pembuatan undang-undang seperti yang tertulis pada pasal 22A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pembuatan undang-undang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Meskipun adanya perubahan namun tidak mengubah hierarki perundang-undangannya. Terakhir, 3. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Penyusunan undang-undang serta peraturan-peraturan negara perlu memenuhi beberapa asas yaitu 1. Kejelasan tujuan 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan 7. Keterbukaan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 seluruh undang-undang dan peraturan-peraturan ditempatkan dalam tata urutan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPPU. 4. Peraturan Pemerintah, PP. 5. Peraturan Presiden, Perpres. 6. Peraturan Daerah Provinsi, Perdaprov. 7. Peraturan Daerah Kabupaten, Kota, Perdakap, Kota. Bila tata urutan peraturan perundang-undangan ini diumpamakan seperti pohon, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR merupakan batang utamanya yang tegak berdiri di atas nilai-nilai Pancasila sebagai akarnya. Kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan presiden menjadi seperti cabang-cabang yang tumbuh dari batang pohon lalu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten, kota seperti ranting-ranting dari pohon hukum di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tata urutan perundang-undangan secara terinci. Ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan yang kedudukannya paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diikuti oleh Ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau UU atau Perpu,
peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah atau Perda, provinsi, sampai yang paling rendah adalah peraturan daerah atau Perda kabupaten atau kota. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya ya. Contohnya, peraturan tentang pendidikan di Indonesia berikut. Dari peraturan daerah sampai undang-undang pada ujungnya harus sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi ya. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum atau rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara historis, Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Tujuan utama amandemen diantaranya untuk membatasi kekuasaan presiden, memperluas otonomi daerah, dan menegakkan HAM. Urutan yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Urutan ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden karena adanya keadaan darurat dan memaksa. Setelah ditetapkan, Perpu harus segera diajukan kepada DPR. Jika disetujui oleh DPR, Perpu akan dijadikan undang-undang. Jika tidak disetujui, Perpu akan dicabut. Contohnya, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang ditetapkan pada masa darurat pandemi COVID-19. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Urutan keempat adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang yang terkait. Urutan kelima adalah peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ada juga keputusan Presiden yang bertujuan untuk mengurus hal-hal yang lebih spesifik atau khusus, seperti pembentukan satuan tugas atau komite nasional. Urutan ke-6 dan ke-7 adalah peraturan daerah atau perda provinsi dan peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedangkan perda kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakter, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembuatan perda akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, perda tetap harus merujuk pada undang-undang yang berlaku secara nasional. Baik Ananda, sekian materi kita hari ini. Terima kasih.